Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pelatihan penyusunan laporan keuangan untuk UMKM dagang. Pada video kali ini akan dibagi menjadi 6 bagian. Bagian yang pertama yaitu mengenai pengenalan akuntansi dan perusahaan dagang. Bagian yang kedua mengenai bukti transaksi, persamaan dasar akuntansi, saldo normal akun, dan penjurnalan. Bagian yang ketiga akan membahas mengenai penjurnalan. Bagian yang keempat akan membahas mengenai buku besar, daftar saldo sebelum penyesuaian, dan jurnal penyesuaian. Bagian yang kelima akan membahas mengenai daftar saldo setelah penyesuaian dan penyusunan kertas kerja. Dan bagian yang keenam, yaitu yang terakhir, akan membahas mengenai laporan keuangan, jurnal penutup, dan jurnal pembalik. Yuk langsung saja kita simak videonya yang pertama. Selamat datang di video pelatihan penyusunan laporan keuangan akuntansi perusahaan dagang. Di dalam video ini berisi contoh soal dan pembahasan. Video ini disusun oleh Aji Prasetyo, NIM 1680913403. Yang pertama adalah pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses sistematis untuk mengolah transaksi menjadi informasi keuangan yang bermanfaat bagi para penggunanya. Yang kedua yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan proses pencatatan akuntansi dimulai dari analisis bukti transaksi sampai dengan membuat jurnal pembalik. Berikut ini merupakan gambar proses siklus akuntansi. Siklus akuntansi diawali dengan menganalisis bukti transaksi, kemudian membuat jurnal transaksi, kemudian memposting ke dalam buku besar, kemudian membuat neraca saldo. Setelah itu kita membuat jurnal penyesuaian. Setelah itu menyusun neraca lajur. Kemudian kita membuat laporan keuangan. Selanjutnya membuat jurnal penutup. Dan yang terakhir membuat jurnal pembalik. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya membeli dan menjual barang dagang tanpa mengubah bentuk ataupun nilai dari barang tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Karakteristik dan contoh perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama yaitu aktivitas utamanya membeli dan menjual barang dagang. Yang kedua yaitu perusahaan memiliki dan menyimpan persediaan barang dagang. Dan yang ketiga, terdapat kegiatan penentuan harga pokok penjualan barang dagangan.
Berikut ini adalah contoh-contoh perusahaan dagang. Ketentuan penyerahan barang dan biaya pengiriman dalam perusahaan dagang. Yang pertama yaitu FOB Shipping Point. FOB Shipping Point berarti bahwa penyerahan barang dilakukan di gudang penjual, sehingga biaya angkut barang dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab pembeli. Sebagai contoh, perusahaan ABI menjual barang kepada perusahaan Banu dengan ketentuan yang disepakati adalah FOB Shipping Point. Maka, perusahaan Banu yang menanggung semua biaya pengiriman dari gudang perusahaan ABI sampai dengan perusahaan Banu. Yang kedua yaitu FOB Destination Point. FOB Destination Point berarti penyerahan barang dilakukan di gudang pembeli, sehingga biaya angkut barang dagang dilakukan dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli menjadi tanggung jawab penjual. Sebagai contoh, perusahaan Cakra menjual barang kepada perusahaan Dara dengan ketentuan yang disepakati adalah FOB Destination Point. Maka, perusahaan Cakra yang menanggung semua biaya pengiriman dari gudang perusahaan Cakra sampai dengan perusahaan Dara. Yang selanjutnya adalah ketentuan pembayaran transaksi pembelian dan penjualan dalam perusahaan dagang. Berikut ini merupakan ketentuan pembayaran transaksi pembelian dan penjualan. Yang selanjutnya adalah ketentuan pengembalian atau retur barang dagang. Perusahaan tentunya mengutamakan kepuasan kepada pelanggan. Apabila barang yang dikirim ke pembeli mengalami cacat atau kerusakan, maka perusahaan sebaiknya memberikan ketentuan untuk mengembalikan barang tersebut. Retur dapat terjadi dalam transaksi pembelian maupun penjualan, baik tunai maupun secara kredit. Jika terjadi retur, pembeli berhak atas pengembalian uang jika transaksi secara tunai, dan pengurangan utang dagang jika transaksi secara kredit. Pengembalian dapat berupa uang ataupun aset yang lain, seperti peralatan maupun perlengkapan, tergantung kesepakatan kedua pihak terkait.
Yang selanjutnya adalah akun-akun dalam perusahaan dagang. Berikut ini merupakan akun-akun yang ada di dalam perusahaan dagang dan tidak terdapat di dalam perusahaan jasa. Metode akuntansi pencatatan persediaan dalam perusahaan dagang. Terdapat dua metode akuntansi pencatatan barang dagangan, yaitu yang pertama adalah metode periodik dan yang kedua adalah metode perpetual. Yang selanjutnya adalah menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan akun-akun yang digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan sampai dengan barang dagang siap untuk dijual. Harga pokok penjualan dapat dicari dengan rumus persediaan awal barang dagangan ditambah dengan pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir barang dagangan, di mana pembelian bersih dapat dicari dengan rumus pembelian ditambah biaya angkut pembelian dikurangi dengan potongan pembelian dan dikurangi dengan retur pembelian. Berikut ini adalah contoh perhitungan harga pokok penjualan UD Makmur. Berdasarkan catatan UD Makmur diketahui informasi sebagai berikut. Maka hitunglah harga pokok penjualan dari soal di atas. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita masukkan persediaan awal 1 Januari 2019 sebesar 5 juta rupiah. Kemudian kita tambahkan dengan pembelian sebesar 10 juta rupiah. Ditambah dengan biaya angkut pembelian sebesar 200.000, kemudian dikurangi dengan potongan pembelian sebesar 400.000 rupiah,
kemudian dikurangi dengan retur pembelian sebesar Rp500.000, sehingga kita mendapatkan pembelian bersih sebesar Rp9.300.000. Barang tersedia untuk dijual yaitu sebesar Rp14.300.000 yang merupakan penjumlahan dari 5 juta ditambah dengan Rp9.300.000. Setelah itu dikurangi dengan persediaan akhir 31 Desember 2019 sebesar Rp7 juta. Sehingga kita mendapatkan harga pokok penjualan yaitu sebesar Rp7.300.000. Terima kasih sudah menonton video yang pertama. Di video yang kedua, kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi, saldo normal akun, bukti transaksi, dan penjurnalan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.